negara-negara Muslim yang lain yang menggunakan AstraZeneca ya ada Arab Saudi, Pakistan, Bangladesh, terus kita negara-negara dari Middle East sebenarnya semua sudah pakai AstraZeneca. Dan isu soal haram dan halal ini tampaknya ya, kalau saya melihat hanya muncul di Indonesia. Ya, hanya muncul di Indonesia. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa bulan lalu, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap vaksin AstraZeneca dari Inggris atas tuduhan mengandung zat tripsin dari babi, sehingga memunculkan keraguan publik atas vaksin tersebut. Oleh karena itu, pada episode ini kita ngobrol dengan Karina Citra Dewi Jo, peneliti vaksin di Oxford University dan salah satu peneliti utama dalam pengembangan vaksin AstraZeneca, tentang proses produksi vaksin tersebut sekaligus menjawab fatwa haram MUI. Diskusi ini dipandu oleh editor kesehatan TCID, Ahmad Nur Hasim. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang para pendengar, pada pemirsa. Bertemu kembali dengan Suara Akademia. Saya Ahmad Nur Hasim, editor Sains dan Kesehatan The Conversation Indonesia. Kali ini kita akan berbincang tentang hangat tentang vaksin Oxford AstraZeneca yang mulai digunakan di Indonesia baru-baru ini, dan ada banyak kontroversi tentang vaksin ini gitu ya, yang diproduksi dari Inggris. Nih salah satunya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan proses produksi vaksin ini masih diduga loh ya, menggunakan tripsin dari babi. Dan kami sudah menerbitkan sebenarnya tulisan tentang bagaimana prosedur dan proses pembuatan vaksin yang dari Inggris ini dengan cara yang baru. Bersama saya sudah hadir Mbak Karina, ya kan, Mbak Karina Cho ini sekarang adalah peneliti di Jennifer Institute, Mbak ya, di Oxford University. Mbak Karina ini orang Indonesia, ya Mbak ya, orang Indonesia kan? Orang Indonesia. Jadi menjadi bagian tim untuk proses riset vaksin Zeneca. Mungkin nanti bisa dijelaskan Mbak, apa keterlibatan Mbak untuk proses dalam riset dan praproduksi ya untuk vaksin Zeneca ini. Kita mulai dari yang ringan dulu Mbak. Mungkin Mbak bisa jelaskan apa sih yang Mbak lakukan untuk riset vaksin Zeneca di Inggris. Mungkin bisa cerita sejak kapan dan bagaimana proses risetnya itu. Ya, saya mulai bekerja untuk University of Oxford akhir tahun 2019, ya beberapa bulan sebelum pandemi. Proyek utama saya adalah untuk optimalisasi produksi viral vector, tapi target penyakitnya adalah rabies. Jadi basisnya sama dengan COVID vaksin ini, cuman target proteinnya berbeda. Terus setelah beberapa bulan ternyata ada pandemi, jadi untuk beberapa bulan saya tiba-tiba harus switch proses produksi untuk vaksin COVID ini. Tugas saya adalah mengembangkan proses untuk membuat vaksin ini dalam skala besar. Kita seringkali bertanya gini Mbak, kadang-kadang vaksinasi ini kan dalam banyak riset memang sudah terbukti bahwa dia akan meningkatkan kekebalan komunitas dan juga dampaknya ya, kemudian mencegah penyakit tidak menular. Tapi mungkin Mbak bisa jelaskan bagaimana sih sebenarnya proses vaksin ini gitu, ketika dimasukkan tubuh, kemudian tubuh meningkatkan kekebalan, dan itu kan artinya kalau hanya 1 orang, 2 orang tidak banyak bermanfaat, tetapi kan untuk yang sekarang kita untuk konteks Indonesia itu kan 80% ya yang dimana. Mungkin bisa dijelaskan singkat saja Mbak. Ada beberapa jenis vaksin, mereka punya semua teknologi yang berbeda, tapi basisnya sama. Untuk introduksi vaksin ke tubuh kita, jadi semua vaksinnya punya target penyakit atau virus. Jadi vaksin ini mempunyai zat yang sama seperti virus yang kita targetkan, tapi tidak berbahaya. Jadi setelah vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh, jadi seperti pengenalan atau pelatihan tubuh kita. Sebelum tubuh kita kena virus yang berbahaya itu, kita diperkenalkan dengan zat-zat yang mirip seperti virus itu, tapi tidak berbahaya. Jadi vaksin itu akan menginduksi sel kekebalan tubuh kita, dan akhirnya tubuh kita bisa memproduksi banyak sel-sel kekebalan tubuh, dan ketika kita terkena virus yang berbahaya itu yang aslinya, jadi mereka sudah siap. Jadi kita seperti melatih tubuh kita untuk pada saat kita kena virus yang aslinya.
Jadi ini kayak semacam, kalau dalam konteks lomba itu kayak semacam latihan gitu ya? Ya, Latihan sebagai terus pengenalan. Kemudian nanti saatnya musuh datang gitu sudah Ya. siap untuk merespon itu ya? Ya, saatnya musuh datang, mereka sudah siap, ada amunisinya segala macam dan lebih cepat. Jadi sel-sel tubuh kita nggak perlu ada efek samping dari virus itu. Jadi lebih cepat untuk mengklirkan atau maksudnya membunuh virus yang bakal masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu prinsipnya. Kalau gitu kan artinya kalau dalam konteks kumpulan banyak orang ya, ada jutaan orang yang memiliki kemampuan, tubuhnya memiliki kemampuan yang sama seperti itu, sehingga tadi itu ya, kekebalan dalam skala luas terbentuk dengan sendirinya ya. Herd immunity, jadi banyak-banyak orang yang punya kekebalan tubuh itu, virus itu tidak akan berkembang biak di masyarakat. Kalau satu orang kena virus itu, dia punya kekebalan tubuhnya, jadi virus itu bakal dihapuskan dalam satu orang. Dan ke orang-orang yang lain, mereka tidak bisa transmisi orang yang berikutnya. Itu prinsip untuk kekebalan tubuh di dalam masyarakat yang banyak tuh. Atau sini dibilangnya herd immunity. Kalau dalam studinya ini Mbak, studinya AstraZeneca ini, berapa lama sih tubuh bisa membentuk itu setelah divaksin AstraZeneca ini? Durasi orang-orang berbeda-beda, tapi umumnya dosis yang pertama bisa 2 minggu setelah suntikan yang pertama. Dia punya kekebalan sekitar 70% untuk menanggulangi transmisi itu dari luar. Kemudian kalau dari dosis kedua, lebih meningkat lagi ininya. Setelah dosis kedua, kekebalan tubuh bukan cuma meningkat, tapi banyak macamnya. Jadi sel tubuh manusia macam-macam yang diinduksi lebih banyak lagi, jadi lebih komplit dan durasinya lebih lama. Jadi kita call it booster. Setelah pengenalan yang pertama dan pengenalan yang kedua, efek imun sistemnya lebih tinggi signifikan. Kalau Mbak kan banyak riset-riset terbaru gitu ya, riset terbaru yang kan untuk konteks AstraZeneca ini apa yang paling baru dari sisi mungkin apa ya, berapa lama sih kekebalan itu bisa bertahan dalam tubuh, apakah sudah muncul nggak dalam riset terbaru? Ini kan katakanlah baru beberapa bulan ini kan vaksin secara massal kan gitu kan ya, apakah ada riset terbaru yang akan keluar hasilnya? Maksudnya bukan cuma beberapa bulan, maksudnya clinical trial-nya sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Dan kita masih deteksi zat kekebalan tubuh setelah 2 dosis. Riset-riset yang baru bukan cuma fokus untuk investigasi berapa lama kekebalan tubuh itu, tapi untuk kombinasi vaksin. Kalau pakai AstraZeneca dosis yang pertama, Pfizer dosis yang kedua, apa efeknya? Apa efek sampingnya atau apa keuntungannya dalam sistem kekebalan tubuh manusia? Apakah bisa untuk proteksi yang sama? Ya, seperti itu. Dan juga kita mulai rekrut pasien untuk challenge studies. Jadi beberapa pasien yang kita sengaja infeksi dengan virus COVID setelah kita vaksin pasiennya untuk mempelajari bagaimana sistem kekebalan tubuh manusia terhadap COVID. Artinya kita masih akan menunggu ya hasil-hasil riset itu dalam jangka pendek. Kalau dalam dunia riset atau dalam dunia produksi vaksin ini kan ada beberapa jenis desain ya. Ada yang model vaksin yang virusnya yang dinonaktifkan, ada kemudian virus hidup yang dilemahkan, kemudian ada juga vaksin vektor. Jadi ada juga yang pakai asam nukleat ya. Jadi secara umum sebenarnya bisa dijelaskan Mbak secara singkat apa sih klasifikasi atau model produksinya itu seperti apa? Jadi ada 3 pendekatan utama untuk merancang vaksin. So perbedaan mereka sebenarnya teknologi yang mereka gunakan. Apakah mereka menggunakan seluruh virus atau bagian dari virus itu sendiri? Mereka hanya menggunakan materi genetik untuk memberi petunjuk untuk membuat bagian virus itu dalam tubuh seperti protein. Untuk sekarang ini ada sekitar 6 jenis vaksin yang mulai dikembangkan di dunia. Kalau di Indonesia ada berapa? Kalau yang sudah diproduksi, yang dipakai dan yang sedang berjalan kan ada yang dari Cina itu 1, kemudian dari Astra, kemudian yang merah putih itu ya, yang X-Men itu. Jadi kalau yang vaksin dari Cina, saya pikir itu vaksin virus yang dinonaktifkan atau mempergunakan virus seutuhnya, tapi virus itu sudah dibunuh atau dilemahkan, jadi tidak berbahaya seperti virus aslinya. Vaksin ini sangat aman, tapi proses produksinya relatif lama karena perlu fasilitas yang khusus.
karena virus ini sudah dilemahkan, jadi mereka tidak bisa menginduksi sistem kekebalan tubuh yang tinggi. Jadi mereka perlu booster dose, jadi perlu suntikan-suntikan untuk mempertahankan tingkat kekebalan imun sistem di dalam tubuh. Vaksin AstraZeneca adalah basisnya itu virus sendiri. Mereka menggunakan virus yang lain, yang kita sebutnya adenovirus, virus yang dari simpanse. Jadi virus ini sebenarnya sangat umum, tapi karena mereka pakai virus yang dari simpanse, jadi kita tidak punya sistem kekebalan tubuh terhadap virus ini. Tapi virus ini tidak berbahaya karena tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia, cuma bisa berkembang biak di dalam sel inang yang kita buat di dalam laboratorium. Itu yang disebut dengan vaksin vektor itu? Ya, viral vector. Saya kemarin waktu mengedit tulisan itu kan ini menggunakan metode baru kan begitu kan ya, metode baru dan teknologi baru gitu. Artinya titik perbedaannya pada level apa? Pada level praproduksi atau pada level produksinya? Sebenarnya titik produksi prosesnya baru, saya yang membuat proses ini. Jadi semua drugs atau vaksin atau obat yang di-approve untuk GMP atau Good Manufacturing Practice yang bisa digunakan untuk manusia sebenarnya sudah ditetapkan tidak boleh ada zat-zat yang mengandung dari hewan sebelum digunakan untuk manusia. Vaksin ini cuma digunakan untuk di laboratorium sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan zat-zat yang berasalkan dari hewan seperti serum. Tapi kita tidak menggunakan zat-zat yang berasal dari tripsin karena dari awalnya kita sudah menggunakan tripsin yang dari tumbuhan. Mungkin ini Mbak, kira-kira kalau dalam bentuk yang konkret ya, suasana lab-nya atau gambaran prosesnya seperti apa maksudnya? Jadi awalnya kita harus membuat virusnya dalam jumlah kecil dulu, proses praproduksi. Kita membuat master bibit untuk virusnya. Yang dari simpanse itu ya? Yang dari simpanse itu. Untuk itu kita perlu materi genetik dari virus itu, kita masukkan ke dalam sel untuk membuat sebagian kecil bibit dari virus itu. Setelah kita murnikan virus itu, kita mulai scale up. Perbanyak sel yang bisa untuk memproduksi virus itu. Jadi selnya dicairkan dari bank sel, terus diperbanyak dalam bioreactor. Jadi wadah semacam apa itu Mbak? Semacam kayak kontainer yang besar untuk tempat tinggal sel itu. Jadi kita bisa atur temperaturnya, kita bisa atur apa yang kita mau masukkan atau masukkan gas-gas yang kita perlukan untuk sel itu untuk berkembang biak. Jadi kayak sel itu kita kasih rumah lah. Setelah kita tumbuhkan sel itu, bibit virus itu kita bisa masukkan ke dalam sel, terus virus itu tumbuh di dalam sel. Selnya ini apa? Sel apa yang dipakai? Sel mamalia atau kita pakai sel manusia. Artinya ini tiruan gitu ya? Kita kondisikan sebagai tubuh manusia. Setelah proses itu berikutnya gimana Mbak? Kalau proses itu katakanlah apa istilahnya ini? Positif hasilnya atau apa istilahnya? Untuk proses itu selesai baru kemudian bisa diproduksi ya? Ya, karena ini maksudnya namanya proses fermentasi. Jadi virusnya harus dikembangbiakan di dalam sel. Ini sel inang. Jadi setelah kita pikir virus ini sudah cukup, kita harus panen untuk mengeluarkan virus ini dari selnya. Jadi kita mau virusnya, kita panen, kita keluarkan dari bioreactor. Proses selanjutnya adalah proses pemurnian. Jadi kita memisahkan virus dari zat-zat yang berasal dari sel inang ini. Mungkin saya bisa menambahkan kira-kira adalah proses produksi yang pertama tadi dari virus yang berasal dari simpanse, ya kan? Kemudian yang kedua dimasukkan ke sel manusia, yang sel manusia itu bukan dalam bentuk sel manusia hidup begini, tapi itu dalam skala lab, tiruan begitu, yang dikondisikan iklimnya itu atau kondisinya mirip dengan tubuh manusia. Kalau di situ sudah memproduksi banyak sel, baru kemudian dipanen ya. Ya, virusnya bakal tumbuh di dalam sel itu, kita harus lyse the cell, maksudnya mengeluarkan virus itu dari dalam sel. Setelah itu kemudian diproduksi banyak. Intensinya untuk memproduksi banyak vaksin. Setelah diproduksi banyak, kemudian jadi dosis-dosis itu baru kemudian masuk di kemasan yang terakhir itu ya? Ya, kita masukin ke dalam vaksin vial. Itu kan untuk dia harus berada di bawah suhu minus sampai 80 ya? Ya, itu untuk jenis vaksin dari asam nukleat. Vaksin harus di bawah minus 80. Karena vaksin ini sangat efektif, tapi mRNA sangat
rapuh. Jenis vaksin ini harus disimpan dalam kondisi minus 80. Itu memang jadi secara daya ampuhnya bagus, tapi kemampuan dia ketika berhadapan dengan suhu gitu ya, panas dia cepat mati atau lumer gitu ya. Ya, jenis vaksin dari mRNA yang diproduksi dari Pfizer sama Moderna, mereka menggunakan genetik material dari virus ini untuk membuat protein atau bagian dari virus ini. Tapi karena mereka menggunakan genetik material, mereka harus dilapisi dengan lipid. Itu apa? Kayak protein ya? Protein atau lemak? Lemak. Kalau dari sisi proses tuh Mbak, kalau itu kan tampaknya mudah. Menurut Mbak nih, pengalaman Mbak, proses tadi itu mulai produksi dari mengambil virus dari simpanse, kemudian menternakkan, kemudian memanenkannya. Itu proses itu sekali proses atau berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik, atau pernah gagal sebelum sampai kemudian itu siap diuji cobakan tahap uji pertama, uji kedua? Sebenarnya prosesnya kalau dibandingkan dengan vaksin yang non-aktif, ini prosesnya lebih mudah. Kita tidak perlu fasilitas yang khusus, dan fasilitas yang digunakan bisa didapati dari laboratorium yang umum. Kan cuma bioreaktor, sel, dan virus. Yang proses yang agak sulit ya sebenarnya untuk pemurnian dari vaksin ini. Jadi perlukan untuk proses kromatografi dan TFF, tangential flow filtration. Jadi apa Pak? Kira-kira itu proses itu kalau bahasa yang lebih mudah dipahami apa proses yang agak sulit itu? Tangential flow filtration itu konsepnya untuk konsentrasi virus ini dan untuk memisahkan virus ini dari zat yang kontaminasi dari sel inang. Itu artinya kalau dari sisi teknologi itu hanya dimiliki di University Institute ya, di Oxford ya? Ya, dari sisi teknologi ini sebenarnya sudah ada di lab-lab yang besar khusus untuk produksi vaksin viral vector. Karena viral vector tidak hanya diproduksi dari Oxford University. Cuman di dunia ini dari J&J, Johnson & Johnson pernah produksi viral vector, cuman jenisnya berbeda. Jadi kita perlu mentransfer teknologi ini ke dalam lab-lab yang sudah punya teknologinya. Jadi kita bisa teknologi transfer ke semua lab-lab yang punya alat-alat itu. Soal tadi yang saya sebut di bagian awal gitu ya, tentang tuduhan keharamahan ada tripsin babi itu ya. Kan ada dua proses tuh ya. Kalau yang secara umum memang menggunakan proses tripsin yang dari babi, tapi untuk yang khusus AstraZeneca tidak menggunakan itu. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa proses yang memang tidak menggunakan tripsin babi. Karena tripsin itu sebenarnya prinsipnya untuk melepaskan sel ini dari bioreaktor itu, dari kontainer. Tapi karena sel yang kita gunakan itu tidak sel yang attach atau adheres, melayang, kita tidak perlu menggunakan tripsin. Jadi kita hanya perlu untuk memompa sel ini keluar dari bioreaktor tanpa menggunakan tripsin. Artinya memang dalam teknologi ini tidak dibutuhkan tripsin gitu ya. Apapun tripsinnya ya, maksudnya kan tidak hanya dari babi juga kan tripsinnya. Ya, sebelum proses praproduksi ini masih menggunakan sel yang tidak melayang, masih attach, tapi kita tidak pernah menggunakan tripsin yang menggunakan babi karena semua tripsin yang kita gunakan adalah dari tumbuhan. Itu tampaknya lebih jelas ya, bahwa proses ini tidak menggunakan unsur-unsur dari hewan yang katakanlah disebut haram dalam konteks Islam ya. Kalau dalam konteks sains kan tidak mengenal halal dan haram ya. Ini kan istilah agama sebenarnya. Karena kita dari awal sudah tahu kalau kita perlu produksi dari skala banyak, persyaratan yang dari dunia perlu untuk produksi vaksin ini untuk digunakan dari masyarakat yang tidak menggunakan unsur-unsur dari hewan. Jadi dari produksi kita sebisa mungkin tidak menggunakan zat-zat yang berasal dari hewan. Jadi kalau yang tadi yang simpanse ini lebih pada itu tadi ya, dia berasal dari hewan tapi dalam posisi ini bukan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia gitu. Ya, karena sel-selnya akan dipisahkan dari virus ini, berikan pemurnian. Karena dari setiap tahap ada fase validasi untuk apakah
virus ini murni, apakah ada zat-zat yang lain yang dari hewan yang ada di dalam vaksin ini. Dan kita ada target-target tertentu yang bisa membuktikan bahwa vaksin ini benar-benar murni dan tidak ada kontaminasi yang lain. Berarti yang proses tadi itu ya, proses apa istilahnya, pemurnian, pembersihan ya? Proses pembersihan vaksin ini dari unsur-unsur yang mengandung hewan. Kalau dari ini Mbak, dari sisi soal produksi nih, Mbak kan tadi bilang tentang produksi massal itu. Apa sih sebenarnya kendala sekarang? Vaksin ini tampaknya ya, proses produksinya ya semua orang berharap agar ini cepat ya, agar akses itu bisa baik di negara maju sekarang sudah banyak, di Eropa sudah, Amerika sudah lebih tinggi, dan kita tahu bahwa di negara berkembang, di Indonesia, India, dan negara-negara selatan gitu, di Asia dan di Afrika, akses terhadap vaksin itu sangat sulit gitu. Apa sebenarnya yang terjadi gitu? Sebenarnya kita saat ini sudah memproduksi lebih dari 500 juta dosis dari vaksin AstraZeneca. Sekitar 250 juta sudah disuntikan ke dalam manusia. Untuk vaksin yang sebenarnya baru dibuat dari tahun lalu, sebenarnya ini angkanya sudah termasuk sangat bagus. Berusaha untuk membuat vaksin secepat mungkin, tapi fasilitas yang ada terbatas. Jadi kita tidak bisa membuat fasilitas yang baru setiap bulan. Kita menggunakan fasilitas yang ada dan meningkatkan produksinya dalam fasilitas itu, walaupun tidak menggunakan fasilitas yang baru. Yang kendalanya adalah consumables atau bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat virus ini atau bioreaktornya, ada terbatasnya bahan-bahan itu, dan juga terbatasnya skill person, kemampuan dari ilmuwan tidak punya kemampuan khusus untuk membuat vaksin ini. Kita harus pergi ke fasilitas itu dan melatih mereka untuk benar-benar menguasai proses produksi ini. Itulah yang terbatas. Di lab Mbak ini, yang khusus didedikasikan untuk riset ini ada berapa orang yang AstraZeneca ini? Untuk proses pembuatan vaksin ini ada berapa ratus orang, tapi mereka tidak terlibat dalam proses produksi, khusus ke clinical trial, sama mendesain genetik material untuk virus ini. Kalau untuk proses produksi ya, saya peneliti utamanya dari Universitas Oxford, ada saya sama bos saya, itu Alexander Douglas, yang responsibility-nya ya, tanggung jawabnya untuk mengkomunikasikan proses produksi ini ke lab-lab yang besar yang lainnya. Tapi yang bertanggung jawab di dalam lab ya cuma saya sendiri. Ini kalau hitungannya produksi itu kan generasi, apa istilahnya itu, lingkaran itu ya. Itu berapa banyak yang bisa diproduksi, hitungannya apa? Per hari, per minggu, atau per jam? Dalam satu cycle, dalam produksi, sebenarnya proses produksi ini cuma perlu waktu sekitar seminggu untuk setiap satu batch. Tapi karena tidak segampang itu untuk proses produksi, dia harus bisa produksi untuk yang lain. Jadi satu lab itu harus dibersihkan. Jadi fasilitasnya setelah selesai satu batch, fasilitasnya harus benar-benar dibersihkan seperti semula. Jadi itu perlu waktu seminggu lagi mulai untuk tanam bibit dari sel itu dari awal lagi. Jadi untuk proses yang lama sebenarnya proses validasi sama untuk membersihkan lab itu karena sesuai dengan standar GMP. Berapa lama itu proses pembersihan dan proses itunya? Proses untuk yang membersihkan lab itu harus disemprot benar-benar untuk kayak fumigasi untuk tidak ada kontaminasi dari zat lain sekitar seminggu untuk mulai dari awal lagi proses produksinya. Begitu kalau misalnya targetnya belum tahu, di roadmap-nya AstraZeneca ini kira-kira akan memproduksi berapa miliar dalam jangka beberapa tahun ke depan. Sekarang kan inisiatif-inisiatif yang juga dari lembaga filantropi global ya, kayak semacam Bill Gates Foundation dan juga WHO kan juga mendukung untuk produksi dan akses untuk bagi negara-negara berkembang dalam jangka yang inginnya sih cepat gitu ya, tapi proses produksi kan tidak bisa cepat gitu. Artinya kita akan butuh berapa lama lagi Mbak kira-kira kalau menggunakan pendekatan produksi gitu ya, penduduk dunia ini bisa kita cover vaksinasinya katakanlah 80%. Sekarang jumlah vaksin yang sudah diterima mendekati 1 miliar. Setengahnya adalah vaksin AstraZeneca, sekitar 500 juta dosis. Yeah. Vaksin AstraZeneca sudah diproduksi dari 23
negara. Tapi yang negara yang bisa produksi terbesar adalah negara India. Karena dia punya fasilitas yang terbesar, yaitu Serum Institute of India. Ya, bioreaktor yang terbesar sekitar 1.000 liter sampai 4.000 liter untuk satu batch. Mereka bisa produksi 100 sampai 150 juta dosis per bulan. Dan untuk target produksi vaksin AstraZeneca adalah 3 miliar dosis. Kapan itu waktunya? Kita karena beberapa faktor seperti terbatasnya bahan baku dan mulai cari alternatif yang lain. Kita mentargetkan bisa memproduksi vaksin ini dari akhir tahun, tapi kita ingin untuk meningkatkan proses produksi. Jadi kita selalu optimisasi proses produksi saat ini supaya kita bisa membuat vaksin ini lebih banyak lagi dalam satu batch. Jadi kita mau meningkatkan proses produksinya kita 10 kali lipat lebih banyak dalam satu batch. Mau mentargetkan vaksin ini bisa diproduksi 3 miliar dalam waktu sekitar 6 bulan ini, mudah-mudahan. Iya. Kalau bahan bakunya semua bisa tercapai. Artinya kalau dari bahan baku itu, kesulitan bahan baku itu yang bagian mana? Jadi karena di bioreaktor kita perlu medium atau cairan yang digunakan untuk supaya sel ini tumbuh di dalam bioreaktor itu. Kita panggil itu media. Itu kayak makanan untuk sel ini. Itu salah satu bahan baku utama yang sekarang susah untuk didapat karena semua orang untuk mau membuat vaksin. Dan juga alat-alat untuk proses pemurnian kayak tangential flow filtration, kita perlu filter yang khusus, tapi itu bisa digunakan untuk beberapa kali. Kita tidak bisa menggunakan itu selamanya. Kita harus diganti-ganti membran untuk filtrasi. Itu bahan baku utama untuk proses pemurnian kita. Kalau ini kan selain Indonesia, Mbak, negara-negara Muslim mana aja yang udah confirm memesan vaksin AstraZeneca? Negara-negara Muslim yang lain yang menggunakan AstraZeneca ya ada Arab Saudi, Pakistan, Bangladesh, sekitar negara-negara dari Middle East. Sebenarnya semua sudah pakai AstraZeneca. Dan isu soal haram dan halal ini tampaknya ya, kalau saya melihat hanya muncul di Indonesia. Ya, hanya muncul di Indonesia. Mungkin Mbak punya saran ya kepada pemerintah gitu. Bagaimana sih mengkomunikasikan vaksin ini gitu agar istilahnya itu tidak menimbulkan pertama kontroversi, yang kedua mudah diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat juga mendukung bahwa pertama vaksin itu aman, yang kedua memang halal gitu. Kalau dari sisi ini ya, dari sisi pembuatnya gitu. Saran untuk pemerintah sebenarnya cari informasi yang benar, yang mungkin mereka bisa meminta informasi langsung dari AstraZeneca-nya atau dari pembuatnya langsung, dan mungkin bisa dikomunikasikan ke tahap dari tenaga kesehatannya untuk memberikan pendidikan ke pasien langsung, apa bahan baku dari vaksin ini, apakah ini halal atau haram, dan mungkin untuk ilmuwan dari Indonesia untuk bisa menjelaskan ke masyarakat bagaimana proses produksi dari vaksin ini. Kita mau masyarakat Indonesia mengerti kalau semua vaksin yang di-approve dari Badan Kesehatan Dunia sebenarnya mereka tidak menggunakan zat yang berasal dari hewan, apalagi yang dari babi kita, tapi karena kita tahu bakal ada masalah di depannya. Karena itu setiap kali ada vaksin baru, Mbak, ini menjadi masalah di Indonesia ini kan, ya kan, selalu itu fatwa MUI itu yang kasus terakhir Zeneca kan ada poin-poin yang seperti yang udah kita terbitkan, ada poin yang sebenarnya tidak cukup akurat informasinya, tetapi digunakan untuk mengambil keputusan dalam bentuk fatwa. Walaupun fatwa ini memang bukan hukum positif, tapi karena dianggap sebagai otoritas agama gitu ya, mempengaruhi kepercayaan orang untuk bersedia divaksin atau tidak. Ya, kalau kita menghargai semua keputusan dari Badan Agama Indonesia kalau basisnya benar. Tapi kalau informasinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya digunakan, ya sebaiknya cari tahu dulu informasinya apa. Saya belajar dari history dari vaksin ini karena saya yakin vaksin ini bisa membantu banyak orang. Karena vaksin telah terbukti dari sejarah kita bisa melindungi kita dari virus-virus yang ganas atau penyakit-penyakit yang berbahaya. Intinya untuk menyelamatkan manusia.
menyelamatkan orang-orang sebanyak mungkin. Artinya dengan para saintis gitu di bidang vaksin gitu bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa gitu ya dengan cara membuat vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang menular gitu. Jadi bukan mengobatnya tetapi pada pencegahan, dan itu jauh lebih murah mencegah daripada mengobati, kan? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mbak Karina, terima kasih. Mbak Karina ini terakhir PhD di Royal Melbourne Institute of Technology, Pak, ya, di Australia untuk bidang bioteknologi. Jadi secara akademik memang fokusnya di bidang pengembangan vaksin. Kami berharap para pendengar, pada pemirsa bisa mengetahui bahwa proses produksi vaksin AstraZeneca ini seperti yang diceritakan, mulai dari proses riset praproduksi, kemudian ada proses pengembangbiakan gitu ya dalam satu wadah khusus, setelah diproduksi banyak banget, kemudian pemanenan, kemudian setelah pemanenan dibersihkan gitu dari unsur-unsur yang mengandung hewan tadi, sehingga yang terakhir, bibit yang terakhir itu sudah cukup bersih, tidak ada unsur-unsur hewan yang ada dalam vaksin itu, baru kemudian diproduksi. Setelah itu baru kemudian diuji cobakan tahap klinik pertama, kedua, dan ketiga, dan kemudian setelah lolos baru kemudian diproduksi massal, dan sekarang sudah tiba di Indonesia dan tampaknya akan lebih banyak lagi tiba di Indonesia dan di negara-negara yang lain. Terima kasih Mbak Karina atas perbincangan kali ini. Semoga sehat di Inggris dan kita berharap segera lebih banyak lagi memproduksi vaksin dengan lebih, tadi itu 10 kali lipat bisa tercapai, sehingga kita yang di Indonesia dan di negara berkembang bisa mengakses vaksin itu dengan cepat, sehingga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Demikian para pemirsa pendengar, akhir kata, salam dari The Conversation. Saya Ahmad Nur Hasim. Silahkan Anda tonton Suara Akademia ini setiap Kamis. Salam. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.